Lautan tidak hanya menjadi tempat bagi kehidupan alami, tetapi juga menjadi rumah bagi benda-benda buatan manusia yang sengaja ditenggelamkan. Proses penenggelaman benda-benda besar seperti kereta api, pesawat, kapal perang, dan bahkan jutaan ban bekas ke dasar laut menjadi sorotan dunia. Lalu, bagaimana proses penenggelaman benda tersebut? Dan mengapa hal ini dilakukan? Berikut ini, 6 kisah unik di balik penenggelaman benda-benda besar ke dasar laut. Yang pertama, ada proses penenggelaman gerbong kereta api yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Ribuan gerbong kereta ini sengaja ditenggelamkan ke dasar laut dengan dimuat oleh kapal tongkang. Lalu untuk apa semua itu dilakukan? Jadi, sistem kereta bawah tanah New York City memang sangat padat dan membutuhkan banyak kereta untuk beroperasi. Kereta MRT yang sibuk ini mengangkut jutaan penumpang setiap tahunnya. Namun, kereta-kereta yang sudah tua dan tidak layak operasi harus dipensiunkan. Namun, Metropolitan Transportation Authority atau MTA memiliki gagasan unik untuk menangani kereta-kereta tua tersebut, yaitu dengan menenggelamkannya ke laut. Sejak tahun 2001 hingga 2010, MTA telah menenggelamkan 2.580 gerbong ke dasar Samudra Atlantik, di mana ide menggunakan kereta bawah tanah sebagai terumbu karang buatan ini pertama kali muncul pada tahun 1990-an. Kereta-kereta yang kokoh dan tahan lama diyakini dapat menjadi habitat bagi berbagai biota laut. Sebelum ditenggelamkan, kereta-kereta ini melalui proses persiapan yang ketat. Beberapa komponen seperti kaca, kursi, papan tanda, roda, dan minyak dihilangkan untuk mencegah polusi di laut. Kereta yang sudah dibersihkan kemudian diangkut menggunakan tongkang ke lokasi penenggelaman, biasanya dalam kelompok berisi 30 gerbong sekaligus. Penenggelaman kereta bawah tanah New York pertama kali dilakukan di Slaughter Beach, tepatnya 25 km dari Indian River, di mana area terumbu buatan ini dikenal dengan nama Redbird Reef. Setelah melihat potensi positif dari Redbird Reef, banyak negara bagian di Amerika Serikat mulai menerima gerbong kereta bawah tanah bekas untuk dijadikan terumbu buatan. Pada 1970-an, sebuah proyek ambisius diluncurkan di lepas pantai Fort Lauderdale, Florida, Amerika Serikat, dengan tujuan menciptakan terumbu karang buatan dari ban bekas. Proyek ini diprakarsai oleh nelayan setempat dan didukung oleh pemerintah serta beberapa perusahaan besar. Hingga akhirnya, lebih dari 2 juta ban bekas diikat dan ditenggelamkan di dasar laut untuk dijadikan habitat baru bagi kehidupan laut. Namun, proyek ini berubah menjadi bencana. Air laut yang asin menyebabkan ikatan ban rusak, dan ban-ban tersebut terlepas, tersebar, dan merusak terumbu karang alami serta ekosistem laut. Ban yang ringan mudah terbawa arus, bahkan sampai ke pantai-pantai jauh seperti North Carolina. Proyek yang awalnya bertujuan baik ini pun justru menciptakan pencemaran lingkungan yang besar. Hingga akhirnya, upaya pembersihan dimulai pada 2001, namun menelan biaya yang sangat tinggi. Bahkan, militer Amerika turun tangan pada 2007 dan berhasil mengangkat puluhan ribu ban. Hingga tahun 2019, sekitar 250 ribu ban telah diangkat dari dasar laut. Namun sampai saat ini masih ada sekitar 700 ribu ban yang tersisa di dasar laut dan mencemari lingkungan. Selanjutnya, ada proses penenggelaman berbagai peralatan militer ke dasar laut yang dilakukan oleh Yordania. Berbagai peralatan militer seperti kendaraan, peluncur roket hingga helikopter tempur dibuang ke dasar laut. Lalu untuk apa semua itu dilakukan? Nah ternyata, Kerajaan Yordania menenggelamkan sejumlah peralatan militer pada tahun 2019 dengan tujuan untuk membuka museum militer bawah laut pertama di Pantai Laut Merah. Museum ini menampilkan 19 peralatan militer yang ditenggelamkan pada kedalaman hingga 28 meter. Di antara koleksinya, terdapat tank dengan berbagai ukuran,
ambulan, kendaraan militer, kendaraan pengangkut personel, peluncur roket anti-pesawat, beragam senjata, hingga helikopter tempur. Museum bawah laut ini tidak hanya menjadi tempat untuk melihat benda-benda bersejarah, tetapi juga berfungsi sebagai habitat baru bagi berbagai biota laut. Seiring berjalannya waktu, museum ini diharapkan akan berkembang menjadi terumbu karang buatan yang indah dan mendukung keanekaragaman hayati bawah laut. Museum ini sendiri terletak di lepas pantai Aqaba, Yordania, dan menjadi destinasi menarik bagi para penyelam serta pecinta alam yang ingin menikmati keunikan gabungan antara sejarah militer dan keindahan alam bawah laut. Berikutnya, ada sebuah pesawat Airbus A330 dengan nomor registrasi TCOCB yang dipensiunkan dan kini berubah menjadi terumbu buatan di dasar laut. Dengan panjang sekitar 54 meter dan lebar sayap 44 meter, pesawat ini ditenggelamkan di kedalaman 23 meter di perairan Kuadus, Turki, pada tahun 2016. Setelah hampir 23 tahun beroperasi, pesawat ini dinonaktifkan karena usianya yang sudah tua dan minimnya minat pembeli. Namun, alih-alih dibuang, badan pesawat ini dimanfaatkan dalam proyek kolaborasi dengan pemerintah Turki untuk dijadikan terumbu buatan. Sebelum ditenggelamkan, pesawat raksasa ini dibongkar menjadi beberapa bagian dan diangkut menggunakan truk ke kota resort tepi laut Kuadus. Menurut laporan, biaya yang dikeluarkan untuk memindahkan badan pesawat A330 mencapai sekitar 1,6 miliar rupiah. Setelah dibongkar, badan pesawat diangkut menggunakan 6 truk besar dari Antalya ke Yalifklik di Provinsi Aid, Turki Barat Daya. Setelah dirakit ulang di pelabuhan, pesawat tersebut ditenggelamkan dengan metode khusus, yaitu memasang pelampung ke badan pesawat yang kemudian dikempeskan secara perlahan. Proses penenggelaman ini sendiri memakan waktu sekitar 4 jam. Dan kini, bangkai pesawat tersebut tidak hanya menjadi habitat bagi biota laut, tetapi juga menjadi destinasi wisata favorit, terutama bagi para penyelam. Selain kereta bawah tanah, benda-benda lain juga digunakan sebagai terumbu karang buatan, seperti yang dilakukan di Thailand. Pada awal Agustus 2010, pemerintah Thailand menenggelamkan 25 tank tempur di lepas pantai Provinsi Pattani dan Narathiwat, Thailand Selatan. Tak hanya itu saja, sebanyak 273 gerbong kereta api dan 198 truk sampah juga dibuang ke Laut Cina Selatan untuk dijadikan terumbu buatan. Terumbu buatan ini diharapkan dapat menciptakan terumbu karang baru, memperbaiki ekosistem laut, serta meningkatkan populasi ikan lokal di wilayah tersebut. Selain itu, proyek ini juga bertujuan untuk mencegah penangkapan ikan secara berlebihan. Proyek ini menghabiskan biaya yang jauh lebih besar daripada perkiraan awal, dengan anggaran tahunan sebesar 115,7 juta baht atau setara dengan 60 miliar rupiah. Bahkan, perusahaan kereta api Thailand turut berkontribusi dengan menyumbangkan rel kereta api dan kontainer bekas. Departemen Jalan Raya Thailand juga memberikan kontribusi berupa pipa dan pilar beton, yang semuanya ikut ditenggelamkan ke laut sebagai bagian dari terumbu buatan. Proyek ini dinilai sukses karena telah mendukung pertumbuhan biota laut yang beragam, mulai dari bunga karang, kerang, hingga tritip. Selanjutnya, ada kapal perang Amerika yang juga ditenggelamkan ke dasar laut. Kapal ini adalah kapal induk USS Oriskany dan kapal angkut USNS General Hood Vandenberg, yang dulunya merupakan bagian penting dari Angkatan Laut Amerika Serikat. USS Oriskany sendiri adalah kapal induk yang dibangun setelah Perang Dunia Kedua. Dengan panjang sekitar 270,6 meter dan lebar 39,3 meter, Oriskany sudah berlayar selama 25 tahun dan memiliki kecepatan jelajah hingga 33 knot.
Namun pada tahun 1976, kapal induk ini dinonaktifkan dan disimpan selama bertahun-tahun. Hingga akhirnya, pada 17 Mei 2006, kapal ditenggelamkan sebagai terumbu buatan di lepas pantai Pensacola, Florida, dan dikenal sebagai Great Barrier Reef. Proses penenggelaman kapal ini terbilang sangat kompleks dan membutuhkan persiapan matang. Kapal ini dibersihkan dari bahan-bahan berbahaya sebelum ditenggelamkan menggunakan bahan peledak. Tak hanya USS Oriskany, terumbu buatan juga tumbuh di dalam USNS General Hoyt Vandenberg. Kapal ini adalah kapal perang yang sudah digunakan oleh Angkatan Laut Amerika Serikat selama bertahun-tahun. Dengan panjang sekitar 159 meter dan lebar 21,6 meter, Vandenberg mampu berlayar dengan kecepatan 19 knot. Namun, setelah dinonaktifkan pada tahun 1983, kapal ini diputuskan untuk ditenggelamkan sebagai terumbu buatan pada tahun 2009. Proses penenggelaman kapal Vandenberg mirip dengan kapal Oriskany, di mana kapal ini dibersihkan dari bahan berbahaya dan kemudian ditenggelamkan menggunakan bahan peledak. Kini, Vandenberg menjadi terumbu buatan terbesar kedua di dunia setelah Oriskany dan telah menjadi rumah bagi beragam kehidupan laut.